Ya, baik saudara-saudara semua, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 4 ayat 1 sampai dengan 18. Persilahkan. Kolose 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga. Sambil mengucap syukur, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ikhwalku akan diberitakan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu bahwa hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih seorang dari antaramu. Mereka akan memberitakan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampailah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalani sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Terima kasih untuk saudara yang sudah membacakannya. Nah, di dalam Kolose pasal 4 ini adalah pasal terakhir ya di kitab Kolose. Kita akan membahas dalam dua hal. Yang pertama adalah teladan dalam doa. Di ayat 1 sampai dengan 6. Doa itu kan proseuche gitu ya. Nah, yang berarti kalau di zaman PB itu suatu kebaktian yang mencakup sikap roh dari kita sebagai manusia, umatnya Tuhan, dalam pendekatannya kepada Allah. Nah, ternyata memang orang Kristen di khususnya jemaat Kolose ini diperintahkan untuk bertekun dalam doa, tentu juga bersaksi ya. Bagaimana kehidupan doa yang diharapkan oleh Paulus untuk jemaat Kolose adalah mereka harus bertekun. Bertekun itu artinya tetap meneruskan dengan tabah begitu ya. Lalu antusias, semangat, dan tetap berpaut pada doa itu tentunya. Artinya berdoa tidak hanya sekali, tapi terus-menerus ya, dengan hati yang semangat, berkobar-kobar. Di sisi lain, selain bertekun, mereka juga harus berjaga-jaga. Ya, ini harus secara sadar dan waspada secara rohani pastinya. Karena memang banyak ajaran-ajaran yang tidak benar berkeliaran di sekitar mereka ya. Sehingga mereka juga harus tetap tersadar dan waspada, khususnya secara rohani. Ini adalah kehidupan doa yang diharapkan Paulus atau diperintahkan Paulus
kepada jemaat Kolose supaya mereka menjadi teladan dalam hal doa, kehidupan doa. Nah, prinsip doanya seperti apa, saudara? Prinsip doa dalam hal ini, ya bagi umat Tuhan atau jemaat Kolose, mereka berdoa, lalu dari Allah yang membuka pintu, ya, membuka pintu untuk apa? Untuk penginjilan dan pemberitaan rahasia Kristus. Ini supaya Allah membuka pintu itu, jadi artinya Paulus yakin bahwa Allah sedang bekerja dengan membuka pintu, ya, untuk menggerakkan kehidupan dan pelayanan, lalu untuk produktivitas kehidupan dan kesaksian mereka, gitu, untuk menunjukkan bagaimana campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Bagi kita ataupun bagi semua orang percaya juga memang harus berdoa agar Allah membuka pintu bagi orang-orang yang percaya dan juga bagi orang-orang yang belum percaya, supaya Allah menunjukkan di mana kita harus berdoa, kita harus bersaksi, kita harus memberitakan Kristus dan rahasianya kepada orang-orang sehingga mereka akan percaya kepada Tuhan. Ini prinsipnya. Lalu yang terakhir untuk poin pertama itu adalah kesaksian. Kesaksian jemaat Kolose seperti apa? Kesaksian yang harus dimiliki oleh jemaat Kolose di ayat 5-6 itu. Jadi mereka harus bersaksi melalui kehidupan, ya. Kesaksian ini kalau kita melihat mencakup beberapa hal, ya. Bagaimana hidup mereka harus penuh dalam hikmat Tuhan, lalu menggunakan waktu dengan baik, memiliki kata-kata hikmat, ya, artinya berjalan dengan bijaksana, sehingga orang lain akan melihat jalan mereka penuh dengan kebijaksanaan Tuhan. Hidup bijaksana ini bisa dilihat dari penggunaan waktu, misalnya, dan kesempatan untuk bertindak menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu di situ harus ada kata-kata penuh kasih. Tutur kata orang percaya harus menyenangkan, lalu menarik, baik dan ramah kepada orang lain, misalnya seperti itu. Jadi perkataan itu harus merupakan hasil pekerjaan kasih karunia Allah di dalam hati jemaat, ya, dan mereka mengucapkan kebenaran itu dengan kasih, dengan sopan, tegas terhadap hal yang tidak benar. Jadi terhadap kenajisan mereka harus tegas. Inilah kata-kata yang penuh kasih. Jadi ini teladan dalam doa. Lalu yang kedua terkait dengan teladan dalam relasi tim. Kalau tadi teladan dalam doa itu untuk jemaat, nah sekarang teladan dalam relasi tim ini di dalam diri pelayan Tuhan, artinya Paulus dan rekan-rekannya. Apa yang menjadi dasarnya dalam relasi tim pelayan ini adalah Yesus Kristus. Karena memang Yesus itu yang telah memanggil Paulus dan teman-temannya atau rekan-rekannya untuk menjadi pelayan Injil atau pelayan Kristus, ya. Mengapa kira-kira Kristus itu menjadi dasar? Ya karena Yesus telah memanggil Paulus dan rekan-rekannya untuk menjadi pelayannya, untuk memberitakan Injil bagi dunia. Jadi mereka harus saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membangun satu yang lainnya tanpa mempermasalahkan perbedaan kepribadian. Karena memang berbeda-beda. Ada penghargaan yang tinggi di antara mereka. Inilah dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah rekan-rekan Paulus. Paulus adalah rasul dan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat perhatian karena dia cukup mengerti dengan detail, ya. Misalnya di situ ada Tychicus yang setia, lalu menjadi kawan dia dalam pelayanan. Onesimus itu setia, lalu tugasnya memberikan informasi kepada jemaat Kolose misalnya. Aristarkus dia rekan yang setia, lalu mau menderita. Markus, walaupun sempat ya ada perbedaan pendapat antara Paulus dengan Barnabas, karena Markus ini adalah kemenakan Barnabas, jadi Paulus tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Markus, tetapi
Ya memang dalam pelayanan kadang-kadang perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Tetapi kita melihat ketika Paulus menjelang kematiannya, Paulus merindukan Markus ya, Yohanes Markus itu. Sehingga supaya datang menemui dia. Artinya apa? Ya kalau dalam tim pelayan kadang ada persoalan, ada perbedaan pendapat dan seterusnya, ya diselesaikan dengan baik, cukup dengan bijaksana, tidak perlu harus bermusuhan, karena pada akhirnya memang Paulus juga merindukan Markus. Inilah yang luar biasa ya. Jadi Markus menjadi penghibur ya, menghibur hati Paulus. Justus ya setia dan juga menghibur. Kemudian Epafras ini setia berdoa, dia peduli, rela berkorban. Kemudian ada salam juga dari Lukas dan Demas untuk jemaat Kolose yang disampaikan di sini oleh Paulus ya. Jadi Paulus juga menyampaikan salam dari teman-temannya untuk jemaat Kolose, Laodikia dan seterusnya. Kemudian Nimfa dan Arkhipus ini rekan-rekan yang setia. Nah, jadi melihat ini bagaimana Paulus itu memiliki relasi yang baik dengan mitranya. Lalu yang terakhir adalah relasinya gimana? Relasinya adalah Paulus ini memiliki hubungan yang baik. Lalu penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekannya, mengerti dengan detail kehidupan dan kepribadian rekan-rekan pelayanannya, dia mengasihi selalu, mendoakan, lalu memberikan motivasi rekan-rekan pelayanannya dan jemaat tentunya untuk senantiasa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, ini teladan dalam relasi tim pelayan. Lalu amanat teksnya bagaimana, saudara semuanya? Tuhan memerintahkan jemaat dan pelayannya ya ini untuk menjadi teladan dalam doa. Jadi ada perintah untuk jemaat menjadi teladan dalam doa. Tentu pelayan Tuhan Paulus dan seterusnya juga menjadi teladan dalam doa. Lalu untuk pelayan Tuhan dalam hal ini Paulus dan rekan-rekan ya harus juga menjadi teladan dalam relasi, dalam kesaksian, dan lain sebagainya. Dan sebagai aplikasinya adalah bagaimana kehidupan doa kita, bagaimana kehidupan relasi kita dengan sesama pelayan Tuhan. Mari kita berdoa dengan tekun, bersaksi dengan antusias, seperti tadi jemaat Kolose dan tim pelayan, dan mari kita membangun relasi dengan kasih Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi teladan dalam doa dan relasi maupun kesaksian. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan sambut renungan pagi ini dengan Kubawa hidupku sekarang, supaya kita dijadikan rumah doa. Kita terus tekun dalam berdoa. Bahwa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Beri hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih
Dengan suara-Mu jadikan aku Tuhan. Doa-doaku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Doa-doaku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Paulus sering berdoa, dan Paulus kali ini juga minta didoakan. Biarlah kita saling mendoakan, kita terus bersyukur dan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita terus doakan dan tekun, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kali ini Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Firman-Mu mengatakan kami terus berdoa dengan tekun, saling mendoakan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah kami juga didoakan untuk saudara-saudara kami juga mendoakan, kami terus mendoakan, terus menerus berdoa syafaat.